Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita ini sering bertanya ya, Yusuf Mansur itu kenapa sih lolos dari jeratan hukum gitu? Kan tahu tuh di mana-mana dia nipu, nipu, nipu. Bahkan orang mengatakan ya ada rumus ekstrim yang diajarkan oleh Yusuf Mansur. Mula-mula orang menganggap ini sedekah ekstrim. Bersedekah secara ekstrim. Serahin apa yang ada. Kalung serahin. Datang naik motor, pulang naik mobil, sedekahin. Ini kalau orang datang naik sepeda, pulang dia akan naik motor, gitu ekstrimnya. Tapi faktanya, datang naik motor, disedekahin ke Sumansur, pulang ya faktanya jalan kaki. Ada tuh kawan itu saking terprovokasinya ya, itu dia sedekahin mobil Kijang. Mobil Kijang. Belum lunas lagi, masih dia kredit, dia serahin. Itu apa? Dia sedekahin itu mobil Kijangnya, usahanya kemudian tidak bisa berkembang, modal nggak ada, gitu, bangkrut. Datang ke Yusuf Mansur, ini karena dia pernah berjasa kali, minjam Ustaz 5 juta, kata Yusuf Mansur, kagak ada duit, lu minta kepada Allah. Acau nggak? Nah, jadi Yusuf Mansur itu ada dua rumus ekstrim yang diajarkannya. Yang pertama, dia memprovokasi orang bersedekah secara ekstrim. Nah, untuk memprovokasi ekstrim ini tentu harus ada menipu atau curang secara ekstrim. Curanglah securang-curangnya. Selama tidak ada bukti tertulis. Nah, ini kiat Yusuf Mansur ini. Selama nggak ada bukti tertulis. Ditipulah TKI dan TKW Hong Kong tuh sehebat-hebatnya. Janjilah sejanji. Janji aja apa sih gitu. Dia janjiin itu. Janji itu mengalahkan janji malaikat. Mengalahkan janji Tuhan gitu. Kalau perlu. Janji aja dia. Ya kan? Dia berjanji itu. Itu misalnya nih, bahasanya merayu-rayu. Mari kita adakan proyek membeli Indonesia. Anak-anak saudara tidak boleh lagi jadi orang susah. Kalian pulang nanti sudah ada lembaga pendidikan yang menunggu. Ini tanah yang sudah menunggu. Kita bangun masa depan. TKI-TKW kita yang di Hong Kong ini, ya percaya pula nih. Yusuf Mansur namanya yang berjanji. Kan apanya belum ketahuan saat itu siapa dia gitu. Ternyata itu hanya gimmick. Jadi harus ada rumus namanya didorong orang ini untuk bersedekah secara ekstrim, lalu tipulah atau bohongilah juga secara ekstrim. Tapi kata rumusnya itu jangan sampai ada data-data yang tertulis. Misalnya surat perjanjian ditangani oleh kedua belah pihak. Yusuf Mansur dan orang yang store duit. Nah, itu bisa di pengadilan itu. Tapi kalau itu nggak ada, Yusuf Mansur hebat dia, menang gua kata. Yusuf Mansur gitu-gitu dia kan, seperti dia ceritakan ke Pak Iqbal itu, Yusuf Mansur. Jadi dua rumus ekstrim ini, disitulah dia menjerat harta-harta masyarakat. Nafkah lah orang nih. Dia belikan misalnya di Sentul. Sekarang mungkin kalau hitungannya itu tanah itu sudah bernilai 200 miliar. Tapi nggak ada yang bisa mengambil. Kenapa? Tidak ada data tertulis. Dia kan pakai baju ustadz tadinya. Dia mah percaya aja. Ustadz, ya kan? Ternyata dia nggak ustadz, ngustadz. Oh bedanya. Gitu. Dia mengustadkan diri, berbaju ustadz, tapi dia tidak ustadz. Kalau ustadz ya menjiwai ustadz kan? Ustadz ya, dan ngostad. Itu beda itu. Jadi berlakulah secara curang selama tidak ada data tertulis. Nah nanti di pengadilan masuk petentang petenteng. Ngapain lo ke pengadilan? Lo butuh duit datang ke gua. Datang dong ke rumahnya dia kabur. Atau dihadang dengan pengawal 3 lapis. Orang-orang yang nggak terbiasa kan takut juga. Gitu. Jadi kalau kita lihat itu rumus Yusuf Mansur.
Kalau sekarang orang sudah nggak ada yang percaya sama dia, nipu katanya. Saya banyak tuh sampai supir-supir taksi saya tanya itu, oh itu memaki-maki aja kerjaannya tuh. Apa dia tahu saya orang Islam? Enggak tahu. Apa dia juga masih Islam? Enggak tahu juga ya. Tapi pokoknya dia maki dengan makian yang enggak sanggup saya ungkapkan di sini. Ya, secara pesan kita tentu ini bagus. Yang enggak bagus tuh kalau masih ada orang yang percaya, itu kita berbual-bual kita orang Malaysia ini, berbuih-buih kita menjelaskannya. Kalau masih ada orang percaya berarti yang kita sampaikan tidak sampai. Lalu gimana kalau ada bukti foto gitu? Bukti foto, kemudian saksi-saksi gitu. Saksi-saksi itu sifatnya nanti paling penguat. Ya kan? Jadi itu namanya penguat secara sekunder, data sekunder gitu. Tapi data primernya bagaimana? Nah, disinilah rahasianya kenapa Yusuf Mansur itu gampang aja itu lewat-lewat gitu. Nggak ada data tertulis. Orang hanya percaya dengan cerita-cerita omong kosongnya. Gitu. Lalu cerita omong kosong ini nanti ditambahin kan cerita agama. Nabi lah datang ke rumahnya pakai wallahi itu. Setan. Wallahi katanya. Dia masuk ke kamar saya. Dia bilang, cup, enggak 2 rakaat dulu. Waduh, ini kalau kembali kepada hadis ini masuk nerakanya langsung ini. Kenapa? Menipu. Mengatasnamakan Nabi Muhammad. Kenapa? Ya guru-guru Mansur kerjaan juga nipu juga. Ada tuh katanya sih jenggotnya agak panjang itu. Dia cerita itu. Orang paham, nggak paham kita nggak tahu juga. Dia pakai wallah itu. Wallahi. Ra'aitun Nabi fi zawiyah. Ra'aitun Nabi fi zawiyah. Wallahi. Atba'ani arbaatul makan. Hunakan Nabi. Itu dia gini-giniin matanya tuh. Di Indonesia orang percaya juga. Demi Allah katanya. Saya diikutin oleh Nabi. Saya lihat Nabi di pojok itu. Saya lihat Nabi di pojok itu. Emang Nabi Muhammad tuh berapa? Itu sudah nggak masuk akal. Terus Nabi ngikutin, Nabi kuburnya di Madinah. Dia berceramah di Jakarta, tuh Nabi ikutin ke Jakarta gitu. Ada 4 pojok, ada 4 Nabi. Tapi orang percaya juga, kaget juga kita ini. Gimana nih basic ilmu masyarakat kita gitu. Ini baru berhenti setelah ada ulama-ulama di Saudi menantang gitu. Bahwa itunya bohong aja itu. Tipu itu gitu. Yusuf Mansur lebih hebat lagi. Nabi masuk ke dalam kamar saya. Nabi ada di belakang, di garasi mobil saya. Itu kan cerita bohong. Tapi kata Yusuf Mansur, itu bagus. Bagus bohong itu. Selama tidak ada data tertulis. Nah, kemudian kita tanya, ini orang ini beriman nggak kepada bahwa di kiri kanan itu ada malaikat? Bahwa apa yang kita apakan itu nggak ada yang lolos. Gitu. Dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beriman nggak dia ini? Kalau menurut saya dia nggak beriman itu. Nggak ada imannya. Terus kalau dia nggak beriman, dia Islam nggak sebenarnya? Orang masih manggil-manggil pengurus masjid. Masih panggil dia Ustadz. Allahu Akbar. Tipu habis-habisan, tuh orang masih senang gitu. Sama nih cerita Londo. Belanda tuh kenapa lama di sini? Ya karena orang menghormati Belanda. Dirampokin, diperkosa, dicuri, dipenjara, dikasih kaki pakai rantai. Masih juga hormat dia. Nah jadi karena Yusuf Mansur ini nggak ada data, maka dapat yang terjadi berikutnya apa? Begitu orang punya kesadaran, maka Yusuf Mansur ini tidak akan putus dirundung masalah. Masalah aja dia tuh. Udah mati coba lihat nanti ini. Masalah terus ini. Ada 2 yang mengikuti. Kalau masalahnya masalah pidana, kematiannya mungkin ceritanya berakhir untuk di dunia. Tapi kalau masalah perdata, duit masyarakat, nipu di sini, ngembat di sana, itu nggak selesai. Nggak selesai gimana? Misalnya anak-anaknya nih mewarisi gitu. Atau teman-temannya pegang usahanya. Oh itu harus digugat terus. Dan orang akan menggugat terus. Ibaratnya nih kalau cerita, ada kawan saya dulu di Banten gitu.
Udah masuk ke kerongkongan, kalau bisa diambil harus diambil lagi. Nggak ada itu. Nih misalnya nih, anaknya ceritanya berakrobat, Allah telah ngasih rezeki, peninggalan banyak, waris, itu harus diusut. Karena itu kasusnya masuk ke dalam wilayah perdata. Tapi kalau pidana mungkin diselesaikan di akhirat. Di dunia bisa selesai gitu. Karena tidak ada barang bukti. Jadi rumus ekstrim inilah yang diamalkan oleh Yusuf Mansur, harus ekstrim. Ekstrim mengajak orang, ekstrim juga dalam berbohong. Jadi kalau bohongnya tanggung, nggak laku sama dia. Dia harus ekstrim. Datanglah nanti tukang provokatornya di ceramah-ceramah, sedekah tuh nggak perlu ikhlas. Yang perlu ada kenyataan. Siapa namanya itu ya? Ternyata dia juga bangkrut, ternyata usahanya. Ya, dibangkrutkan kali oleh Allah, yang nggak tahu kita. Tapi ini rumus-rumus ekstrim ini, kalau kecari ke dalil agama, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Nggak ada. Beragama ekstrim nggak boleh kok. Beragama itu harus sesuai kemampuan. Itulah yang diajarkan. Jadi nampaknya Yusuf Mansur mengajak orang bersedekah, lalu dia bangun nanti warung steak yang nampaknya juga akan secara ekstrim gitu. Mau rugi dia nggak peduli, karena uangnya ini nggak pakai hitungan. Sedekah-sedekah yang bergoni-goni itu nggak pakai hitungan. Dia akan membangun cerita warung steak dengan nggak pakai hitung-hitungan, karena duitnya duit dapat gampang begitu sama dia. Mau orang menjerit, mau mengutuk, ya nggak ada urusan. Maka nanti respon masyarakat juga ekstrim kan. Ngutuk itu nanti mengutuk se-ekstrim-ekstrimnya. Ya kan? Kalau dia mati misalnya dikencingin di kuburan itu belum ekstrim. Itu marah gitu. Tapi nanti orang kan mengutuk se-ekstrim-ekstrimnya. Nah ada tuh artinya warung steak sampai 500 misalnya. Dia kembangkan dari Sabang sampai Merauke gitu. Oh nggak peduli orang. Kenapa? Karena memang ya Yusuf Mansur itu nampaknya jalan hidupnya tidak akan putus dirundung masalah. Masalah. Jadi dia masalah sampai mati menjemputnya. Dia akan tetap dibalut oleh masalah. Marilah kita berlindung dari sebuah hidup yang banyak masalah. Semoga kehidupan kita tidak seperti orang-orang yang telah menipu di mana-mana, lalu hidupnya dilipat dan digulung oleh masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.